Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan Raden Teddy dan Willy Lesmana Putra yang membahas berbagai hal-hal terkait UMKM. Saya juga menyampaikan betapa pentingnya digitalisasi bagi UMKM Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Dan ini sudah sejalan dengan program yang telah dirancang oleh komunitas UMKM naik kelas. Saya ingin sekali sekiranya pelaku UMKM memiliki website agar bisa masuk dunia digital lebih baik lagi dengan memiliki toko online sendiri. Namun hal itu terkendala dari biaya pembuatan website yang relatif mahal bagi UMKM. Alhamdulillah baru saja kita menerima 1000 website gratis dari Pak Medi, CEO Indo Network, yang tadi telah sama-sama kita saksikan penyerahannya secara online untuk diteruskan kepada yang berhak. Semoga dengan website ini yang akan dibagikan nanti kepada UMKM secara tepat dan tentu saja bermanfaat, berguna untuk meningkatkan penjualannya secara online. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia adalah tergolong UMKM. Jadi hanya 1% lebih yang tergolong usaha besar. Kontribusi UMKM sangat besar terhadap Indonesia, di mana 97% tenaga kerja Indonesia dan lebih dari 60% PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM. Tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa UMKM sesungguhnya disebut sebagai pahlawan bagi perekonomian nasional. Hal ini terbukti pada saat krisis moneter tahun-tahun 98, 99, dan kemudian krisis global pada tahun 2008 yang lampau. UMKM lah yang banyak berperan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Demikian pula pada pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tidak terkecuali Indonesia telah meluluh lantakan berbagai sendi-sendi perekonomian negara. Hal ini menjadi cobaan yang sangat besar bagi UMKM Indonesia. Komunitas UMKM naik kelas yang hadir di tengah pandemi COVID-19 telah turut serta di dalam memberikan pembinaan, terutama spirit atau semangat untuk tetap bertahan, on how to survive, dan bahkan bangkit dari keterpurukan dampak pandemi COVID-19 dengan tagline-nya, yaitu tagline-nya adalah saling bantu, saling menguatkan. Alhamdulillah telah dapat membantu anggotanya dari berbagai sisi. Bapak, Ibu, pelaku UMKM, para penggiat, para pengurus yang saya hormati, di era revolusi industri 4.0, di mana kemajuan teknologi semakin tinggi dan berkembang begitu cepat. Saya dengar sekarang berbasiskan pada tidak lagi 4G atau 5G, bahkan di beberapa negara sudah 6G. Harus bisa kita beradaptasi dengan baik. Penjualan online selama pandemi telah terbukti meningkat dari transaksinya mencapai lebih dari 300%. Betapa pentingnya peran digitalisasi bagi pelaku UMKM, namun masih sangat disayangkan
bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum bisa berjualan secara online, di mana berdasarkan hasil kajian penelitian dari tim riset komunitas UMKM naik kelas yang saya peroleh, saya terima informasinya, bahwa setidak-tidaknya ada dua hal kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM di dalam berjualan secara online, yaitu pertama adalah tidak atau kurang memahami pengelolaan teknologi berjualan berbasis online. Kedua, tidak memiliki sarana penunjang penjualan online secara optimal. Karena itu, kedua hal ini menjadi masukan, menjadi input, dan bahkan menjadi pemikiran kita bersama agar dapat membantu UMKM untuk dapat berjualan secara online dengan wadah manajemen pemasaran digital UMKM oleh komunitas UMKM naik kelas. Saya turut bangga menjadi bagian dari komunitas UMKM naik kelas sebagai ketua Dewan Penasehat, karena arah, visi, dan misinya memang semata-mata adalah untuk membantu dan membangkitkan UMKM Indonesia. Tidak berbicara politik. Dan hal itu secara berkesinambungan. Saya siap mensupport segala sesuatu yang berkaitan dengan kebangkitan UMKM di tanah air. Bapak Ibu pelaku UMKM, Indonesia Emas 2045, di mana diprediksi banyak pihak bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari 5 besar di dunia dari sisi ekonomi. Mari ini kita wujudkan dari sisi kewirausahaannya. Masih banyak pelaku UMKM yang bersifat informal, bahkan belum memiliki izin usaha. Mari UMKM Indonesia segera merubah kegiatan usaha dari sektor informal menjadi formal, dengan melengkapi izin-izin usaha dan lain-lain untuk meningkatkan diri, termasuk infrastrukturnya dan dengan website dan sebagainya. Setidak-tidaknya minimal 12% pelaku UMKM telah menjadi usaha formal yang saat ini menurut informasi yang saya terima masih berada di bawah kisaran 4%. Jadi masih jauh yang harus kita perjuangkan. Berdasarkan data statistika dari berbagai negara maju, bahwa jumlah pelaku usaha besarnya antara 0,2 sampai 0,4%. Di mana Indonesia masih 0,01%. Mari kita wujudkan UMKM naik kelas ke usaha besar, minimal 0,2%-nya adalah usaha besar. Ya, kita bercita-cita. Saya kira orang bercita-cita boleh, hak setiap warga. Ini merupakan target yang tidak biasa. Tentu perlu kerja keras karena jumlahnya besar. Memang angkanya hanya 0,02% saja, tapi jumlah bilangannya nominalnya besar. Ini merupakan target yang tidak biasa dan perlu kerja keras kita bersama dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Peran organisasi kewirausahaan sangat diharapkan di dalam membantu mewujudkan impian ini. Saya berharap komunitas UMKM naik kelas dapat mengambil peran secara maksimal, membantu peningkatan rasio usaha formal dan UMKM yang naik kelas. Era telah banyak berubah, tidak bisa lagi kita hanya menggunakan cara-cara biasa. Seperti tadi Pak Pendi dikatakan. Saya mengajak pelaku UMKM Indonesia, mari kita lakukan perubahan dari cara-cara biasa menuju cara-cara luar biasa, yang extraordinary. Inilah saatnya UMKM Indonesia bangkit. Recover together, recover stronger.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.